HP-mu panas ada jemur. Nah, jadi kita kayak biasa video briefing. Kaguan video tentang putaran. Sama sambil makan. Adalah susunan pemimpin TNI Al 1996 ini ya. Dan di bawahnya masih ada lagi. Di lantai ini ada koleksi-koleksi kapal perang yang digunakan saat medan perang. Ini adalah kapal perang yang selalu digunakan saat perang ya. Hey guys. Ini ya bertanda seperti ini. Di sini di bawahnya ada penjelasannya ya. Terus peluru. Di lantai 3 ini ada tempat seperti ini ya. Ini adalah denah dari markas
Tentara Ri. Dan di sini ada gambar-gambarnya ya, seperti ini. Nah, di sini kita menuju lantai atas ya. Lantai atas ya. Di sana ada patung. Di atas ada patung. Aku pengen nangis. Nah, kita sudah sampai di lantai atas ya. Di sini ada patung. Kita sudah sampai di atas. Di sini. Nah, di situ banyak kapal-kapal belajar. Kita sudah sampai di tujuan selanjutnya. Jadi ini tujuan selanjutnya ya. Lokal Salah Serana. Oh, kalau murid muka. Iya. Cepat orang. Ini Pak Joko mau ngajak belajar sambil rekreasi. Ya, ini Pak Joko mau ngajak sambil rekreasi. Nanti Pak Joko mau masalah rasio peluang jalan-jalan PNI Angkatan Laut. Ini ada kita dari armada. Berarti harus jalan-jalan sampai kita habis ini masuk ke oke. Nah, berhubung di belakang sudah ada tamu, Mas Joko mau koordinasi ke planetarium. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita mau masuk ke planetarium sama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, selamat datang di ruang planetarium. Nanti kita akan sama-sama melakukan pengamatan bintang. Ya, jadi kita kesini sama-sama melakukan pengamatan bintang. Namun sebelum melakukan pengamatan bintang ya, sambil menunggu penyesuaian mata, karena mata kita itu terbiasa di cahaya yang terang, nanti masuk sini kalau langsung gelap akan lama penyesuaiannya. Jadi pelan-pelan nanti kita sambil menunggu penyesuaian mata, lampu satu persatu nanti akan kami matikan, ya. Jadi nanti di sini suasananya gelap, tidak ada cahaya selain cahaya dari proyektor planetarium, ya. Jadi nanti yang pegang HP, kalau sekarang silakan dulu. Kalau nanti yang pegang HP, kalau sudah gelap, HP-nya disimpan, ya. HP-nya disimpan. Jadi nanti tidak ada cahaya selain cahaya dari proyektor planetarium. Biar adik-adik cepat menyesuaikan melihat di bintang, ya. Itu ya pesannya ya. Nanti kalau sudah gelap, minta tolong HP-nya disimpan. HP-nya disimpan. Baik ya. Sekarang saya akan memberikan penjelasan dulu tentang peralatan yang ada di depan adik-adik. Peralatan yang ada di depan adik-adik. Yang ini namanya adalah proyektor planetarium. Ya. Dikait-kaitkan akan membentuk gambar, akan membentuk rasi. Ya. Nah, di dalamnya ini adalah gambar-gambar dari setiap rasi bintang. Rasi. Ya, di dalamnya stasiun ini adalah gambar-gambar dari setiap rasi bintang. Ada yang berbentuk gambar seperti hewan, ada yang berbentuk gambar seperti hewan, ada juga yang jumlahnya ada berapa tadi? Ya, jadi untuk rasi-rasi bintang itu jumlahnya
dari 88 itu 12 diantaranya yang dinamakan dengan zodiak. Jadi zodiak itu termasuk dari 88 rasi bintang. Nah, tadi kita udah barusan dari planetarium ya. Ini isi di dalamnya nggak bisa kita tunjukin. Ya. Nah, kita mau sholat dulu. Setelah itu nantikan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Museum TNI Aloka Jala Erana. Kita akan menunjukkan isi dari TNI Aloka Jala Krana. Isinya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada gambar ya. Ini adalah kostum-kostum dari anak taruna-taruni dari atas hingga bawah. Ini juga dan ada foto ya patung, dan di sini ada foto laksamana TNI. Ada juga foto ini tentang masa penjajahan. Piagam-piagam dan piala. Kurang lebih seperti itulah isinya. Ya, seperti ini ya. Yang cewek cantik-cantik. Nah, ini adalah ada yang kolom pelaut. Kolom pelaut itu nanti masuknya di kapal perang. Ada yang kolom Sampai jadi ini kuning. ada yang bisa berenang di laut. Dari di laut dan di laut yang ngambang ya. Nah, ini adalah Nah, sekarang kita masuk ke ruangan aku. Oke. Nah, di sini Pak Joko mau mengenalkan jenis-jenis pakaian angkatan laut. Nah, adik-adik mungkin ini asli mana? Jatim. Ya, sekolahnya? Beluran. Oh, Beluran. Nah, Beluran Surabaya kan? Nah, Sidoarjo. Taman Sidoarjo. Nah, mungkin adik-adik asik angkatan laut loh kok ada pakaian hitam. Nah, belum pernah lihat kan? Biasanya kan pakaian putih aja toh? Nah, ini adalah Black Navy. Nah, Black Navy ini biasanya digunakan waktu kunjungan ke luar negeri adik-adik. Nah, makanya Pak Joko tadi bilang, nah, keuntungnya angkatan laut itu bisa ke luar negeri gratis dan dibayar. Nah, makanya angkatan laut punya semboyan join the Navy to see the world.
bergabunglah bersama Angkatan Laut bila ingin menjelajahi dunia. Nah, makanya ini adalah pakaian pakaian dinas yang untuk kunjungan ke luar negeri. Ini adalah Black Navy. Nah, kalau ini adalah PDH khusus. PDH biasanya kan abu-abu. Kalau ini putih, itu apa kegunaannya Pak Joko? PDH khusus ini kegunaannya adalah untuk menerima tamu dari luar negeri. Jadi tentara dari Amerika kalau kunjung ke Indonesia disambut pakai pakaian PDH khusus ini adik-adik ya. Nah, geser lagi ke PDU 4. PDU itu pakaian dinas upacara. PDU 4 adalah pakaian dinas upacara yang digunakan upacara di dalam ruangan. Di dalam ruangan yang tidak bersenjata. Jadi tidak menggunakan senjata. Nah, kalau ini PDU 1. PDU 1 itu gunanya untuk upacara di luar biasanya membawa senjata. Nah, biasanya kalau pas 17 Agustus atau HUT TNI menggunakan PDU ini. Nah, untuk defile. Tahu defile? Oh ya, oke. Nah, kalau ini pakaian PDU-nya Koal, Korps Wanita Angkatan Laut. Nah, kalau ini tahu nggak pakaian apa ini? PDU 1 Tampama atau Popeye. Pernah lihat film Popeye? Pernah. Nah, yang makan bayam terus kuat itu loh. Nah, ini adalah Angkatan Laut itu. Mengapa kok pakaiannya begini Pak Joko? Ini adalah pakaian internasional adik-adik. Indonesia itu seluruh dunia Angkatan Laut itu masih mengacu kepada kerajaan Inggris. Jadi seragamnya sama. Tentara Amerika juga ada Popeye-nya, Malaysia juga ada, Belanda juga ada, termasuk Indonesia. Nah, jadi ini adalah pakaian kebanggaan walaupun pakaian Popeye ya. Nah, kalau ini adalah baju selam yang dimiliki Indonesia pertama kali, baju selam yang pernah digunakan Komodor Yosudarso. Ada yang kenal Komodor Yosudarso? Nah, nanti ada sejarahnya. Dia adalah pahlawan nasional yang gugur di medan pertempuran di Laut Arafura. Nanti di terakhir Pak Joko terangkan ya. Nah, ini apa Pak Joko? Kok pakaiannya kayak jas mantel? Betul adik-adik. Ini adalah pakaian dinas yang digunakan waktu berkunjung di musim dingin atau di musim salju. Jadi di Eropa, di Amerika sana kalau pas musim salju kunjungannya pakai ini, jas ini, mantel ini ya. Nah, ini adalah pakaian PDL, pakaian dinas lapangan atau bahasa Inggrisnya loreng. Ya, ini seperti sama yang digunakan Pak Joko. Nah, kalau yang ini adalah pakaian khasnya KKO. Dulu KKO, sekarang marinir. KKO itu namanya Korps Komando. Ya, bukan kapan kawin bukan ya, tapi Korps Komando. Ya. Nah, terus sebelahnya ini adalah pakaian penerbangnya Angkatan Laut. Walaupun kita Angkatan Laut tapi juga punya pesawat ya. Tapi walaupun pesawatnya tidak besar seperti punyanya Auri. Nah, ini adalah Barong Nagabanda. Barong Nagabanda ini pernah diperkenalkan atau dibawa ke Kanada adik-adik. Ini adalah kenang-kenangan dari Bapak Gubernur Bali, diserahkan kepada Angkatan Laut untuk dibawa ke luar negeri waktu itu ke Kanada. Jadi kakak-kakak kita Angkatan Laut kalau berkunjung ke luar negeri itu bukan hanya berkunjung aja adik-adik, jadi sekalian memperkenalkan budaya di Indonesia. Salah satunya adalah Barong Nagabanda ini ya. Nah, ini ada keterangannya, sumbangan dari Gubernur Bali untuk Taruna Akabri Bagian Laut pernah digunakan di Kanada tahun 1986. Sudah ada yang lahir 86. Oh, belum ada. Bapak saya. Bapaknya. Oke. Nah, kita geser ke
Nah, ini adalah benda sejarah. Ini adalah bambu, kok bambu kayak gini dipajang. Ini adalah bambu runcing adik-adik. Ini bambu runcing ini pernah digunakan untuk berperang adik-adik ya. Jadi tidak sembarangan kok bambu kayak gini dipasang. Ini adalah benda bersejarah yang pernah digunakan untuk melawan penjajah. Nah, ini benar-benar pernah digunakan untuk melawan penjajah. Oke, geser ini. Nah, siapa yang tahu Pangeran Diponegoro? Ada nggak? Nah, ini adalah tempurung kelapa yang pernah digunakan Pangeran Diponegoro untuk minum adik-adik. Nah, ini adalah tempurung kelapa yang pernah digunakan Pangeran Diponegoro. Nah, jadi zaman dulu, zaman perangnya Diponegoro itu adik-adik ya, itu ternyata Indonesia sudah canggih adik-adik, sudah bisa membuat baju anti peluru. Contohnya ini adalah baju yang bertuliskan Arab, tapi sudah luntur, yang sebelah sana mungkin masih kelihatan. Nah, ini adalah baju yang bertuliskan Arab untuk keselamatan, jadi ditembak nggak apa-apa adik-adik kalau pakai baju ini. Nah, berarti nenek moyang kita ternyata orang sakti-sakti. Nah, ini cari pengawet. Nah, jadi mungkin Pak Lampir itu benar ada gitu ya. Nah, pernah dengar tadi orang Pak Lampir. Nah, kalau ini adik-adik, ini adalah bendera merah putih yang bertuliskan Arab. Namanya dulu waktu pejuang Indonesia kalau membawa bendera. Nah, ini adalah bendera bertuliskan Arab. Nah, kalau ini adalah bajunya Pak Joko zaman dulu sekali pada tahun 45. Tadi tahun 45 dulu tentara nggak pakai kayak ini aja, bajunya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kayak ada topi Jepangnya ini. Nah, ini zaman 45 dulu. Nah, sekarang berubah menjadi duren. Tahun dulu kayak ini. Nah, ini adalah ini adalah jimat-jimat yang pernah digunakan waktu berperang juga. Nah, ini ada sabuk, kebangan naga, rem, parang. Nah, ini adalah benda-benda bersejarah yang pernah digunakan. Nah, kalau ini adalah pakaian dari masa ke masa. Ini pakaian ada pahlawan kita, pahlawan revolusi 7 jenderal itu dimasukkan ke lubang buaya di Jakarta. Dan ini adalah alat yang untuk ngambil. Kebetulan yang ngambil adalah KKO atau marinir adik-adik. Nah, ini ada keterangannya dan fotonya. Nah, ini adalah, ini foto salah satu orang yang ngambil ya dari KKO atau marinir. Nah, ini alat ini dipernah untuk mengangkat dari Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Sutoyo, dan yang lain-lainnya. Ini adalah alatnya adik-adik. Nah, kalau memang pengen lebih mendalami bisa dilihat di YouTube ya. YouTube, lihat film G30 SPKI atau tentang kasus G30. Nanti di YouTube keluar semua. Ya, sekedar untuk pengetahuan. Nah, kalau ini adalah piala-piala yang pernah didapat oleh anak-anak tarunan kita waktu pekan olahraga antar TNI. Jadi taruna itu ada TNI darat, laut, udara, dan kepolisian. Nah, ini adalah piala-piala yang pernah didapatkan atau juara angkatan laut juara. Oke, nah kita habis ini ke monumen Dewa Ruti. Pernah dengar mengenai Dewa Ruti?
kanan, mari sebelah samping kanan dan samping kiri aja. Silakan ambil foto-foto. Kalau Pak pengen naik, nanti foto-foto sebentar. Kalau nggak ada kita geser ke ruangan nanti. Oke, foto-foto dulu nggak apa-apa. Kamu enggak, cemen. Aku lagi. Ya, ini adalah kapal Dewa Ruci. Ada tulisannya di sini. Kapal Dewa Ruci. Itu ada banyak anak-anak naik ya. Mungkin kita nanti coba naik. Ini balikan sana, Mas. Ala caprerang. Caprerang. Monas ini. Ya, ini banyak ukiran patung-patungnya. Ukiran patung-patung dan di sini ada gambarnya. Ada tangga. Sini juga ada api kecil seperti Monas. Kurang lebih seperti ini. Di situ juga ada tank. Real. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Ini adalah kapal-kapal. Ini ada ini adalah kapal angkatan laut ya. Ya seperti ini ya. Ini ada kapal. Ini adalah kapal perang dalam Abad Pahlawan. Ini adalah dulunya kapal dagang adik-adik. Kapal dagang yang digunakan atau diserahkan kepada tentara Indonesia waktu itu belum tentara tapi masih BKR. BKR itu Badan Keamanan Rakyat atau terus habis itu menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ya. Nah, ini adalah kapal dagang punyanya saudagar dari Sulawesi. Waktu itu Ada tulisannya di situ. Kapten Pahlawan. untuk menyatakan tentara Jawa dengan Sulawesi. Jadi tentara Jawa membantu perang ke Sulawesi. Kapal ini
adalah lampu navigasi. Ini ada lampu navigasi. Dan ini derek. Derek adalah alat untuk mengambil barang dalam kapal. Dan di sini ada kapal ambulans. Ini juga kapal ambulans. Pesawat-pesawat yang kita miliki, Angkatan Laut punya pesawat yang tidak sehebat kapal pesawatnya Uri. Yang kita miliki hanya kapal-kapal angkut serta kapal pesawat latih dan pesawat impe. Ini adalah salah satu contoh pesawat angkut Dakota, Kasa, Nomad. Itu adalah pesawat angkut dan pesawat impe. Ini adalah miniatur pesawat-pesawat yang kita miliki. Ini adalah kompas. Kompas itu kegunaannya untuk menunjukkan arah di dalam kapal, adik-adik. Walaupun kita gelap di laut, nggak ada lampu, masih kita bisa melihat arah. Kalau ini yang bulat ini apa Pak? Coba kok bulat sebenarnya? Ini adalah antennya sonar. Sonar itu adalah alat untuk mendeteksi musuh. Jadi ini antennya, di sana itu adalah monitornya. Seandainya musuhnya di Mojokerto atau di Jombang, dilihat mata nggak kelihatan, di monitor ini bisa kelihatan adik-adik. Jadi jarak 100 kilo itu bisa kelihatan. Bisa dilihat di monitor ini. Ini peralatannya, ini jangkar. Ini adalah black box. Ini adalah KRI. KRI Yosudarso. Tadi Pak Jarno sudah memperkenalkan Yosudarso siapa, nanti diperjelas di ruang Yosudarso. Kalau ini adalah KRI Sorong. KRI Sorong sebenarnya apa Pak Jarno? Ini adalah pom bensinnya Angkatan Laut. Jadi kalau kapal perang kehabisan bensin di Angkatan Laut, di tengah laut, ya ini yang ngisi adik-adik. KRI Sorong ini. Ini adalah KRI Selam, kapal selam Aquaed Chandrasa. Ini adalah miniatur kapal selam yang ada di Mount Castle. Pernah ada yang ke Mount Castle, monumen kapal selam? Ini adalah kapal, dulu kita punya 12 kapal selam adik-adik. Kita sekarang sudah 4 kapal selam. Ini tadi adalah milik KRI Bimasuti. Ini adalah KRI Bimasuti. KRI Bimasuti itu adalah penggantinya KRI Bimasuti yang digunakan untuk keliling dunia. Ya, ini adalah kapal perang jenis kapal latih. Jadi hanya untuk berlatih. Kapal api. Ya. Kalau yang ini adalah kapal perang yang kita miliki. Sebagian adalah kapal buatan PT PAL Surabaya. Jadi hasil karya kita sendiri. Jadi orang Indonesia sendiri sudah bisa bikin kapal selam. Ya. Ini adalah KRI Teluk Lansa. KRI Teluk Lansa ini kegunaannya untuk mengangkut tank adik-adik. Kapal ini bisa untuk mengangkut tank. Jadi kalau mau menyerang musuh seandainya ke Papua atau apa, untuk menyerang daratan kita menggunakan tank. Seandainya kapal ini tidak bisa sampai daratan,
maka tank-tank ini diturunkan di tengah laut dan akan menuju daratan. Ini namanya tank amfibi, jadi bisa mengambang. Ya, oke. Masih ada. Masih kita punya banyak. Oke. Oke, kita ke ruang selanjutnya. Ya, ini adalah patung Dewa Ruci yang nempel di KRI Dewa Ruci, adik-adik. Ini dulu waktu itu kapal Dewa Ruci berkeliling dunia. Dan waktu itu kena badai, patungnya jatuh, dua tiang tingginya patah. Itu adalah tiang tingginya patah. Ini patung Dewa Rucinya jatuh ke laut juga, terus akhirnya diambil. Ini adalah miniatur Dewa Ruci. Jadi patungnya yang ada di depan ini kecil ini, adik-adik. Nah, patung itu yang ada di depan ini. Nah, ini KRI Dewa Ruci ini masih digunakan, tapi sudah tidak digunakan untuk keliling dunia lagi karena sudah tua. Kapal itu bikinan Prancis hanya 3 buah, yang 2 sudah hancur kena badai, tinggal 1-satunya KRI Dewa Ruci yang kita miliki. Dan KRI Dewa Ruci sekarang hanya digunakan untuk keliling Indonesia aja, adik-adik ya. Termasuk kamu berdua. Ini digunakan untuk kakak-kakak pesona kita untuk berkunjung atau muhibah ke luar negeri. Ini adalah foto-fotonya waktu kunjungan ke luar negeri. Ini adalah foto waktu kakak-kakak taruna kita ke luar negeri, adik-adik. Tadi bilang Pak Joko, join the Navy to see the world. Bergabunglah dengan TNI Angkatan Laut bila ingin menjelajahi dunia. Ini adalah ada yang ke mana? London, Prancis, ada Irlandia, ada yang ke Malaysia, ada Australia. Nah, di sana kita juga bukan hanya berkunjung saja, adik-adik, tapi juga memperkenalkan budaya Indonesia, tarian-tarian daerah. Ya. Kayak rambak dan apa dan berarti dari mana? Aceh. Ini adalah brand-brand yang pernah digunakan untuk latihan dari web tanam satu sudah digunakan lagi. Ini adalah souvenir kunjungan dari luar negeri, jadi yang kapal Mada, perahu nakal yang dari Filipina, ada yang dari China, ada dari Korea, ada dari Thailand, ada dari Jepang, ada dari Australia. Itu ada dari Australia dikasih bumerang sama kopi kopi. Belum gona. Kita di Dewa Ruci sudah geser ke ruang akademik. Ini itu adalah paket taruna dari zaman dulu sampai
Presiden pertama kita Bapak Soekarno. Nah, ini adalah foto waktu pelantikan Bapak Soekarno melantik kakak-kakak pahlawan kita. Ini adalah olahraga yang pernah digunakan untuk pembalasan antar taruna. Oke, kita geser ke ruangan Yosudarso. Nah, ini adalah profil dari Komodor Yosudarso. Nah, Pak Joko tadi bilang adalah Komodor Yosudarso ini adalah pahlawan nasional dari Angkatan Laut. Nah, pada tahun 1962, Papua Barat itu masih dikuasai oleh Belanda. Jadi makanya Belanda itu belum mengakui kalau Indonesia merdeka tahun 1945. Pada waktu itu tahun 1962, Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, mengutus Angkatan Laut untuk menyerang Belanda di Papua Barat. Nah, pada waktu itu ngirimnya 4 kapal adik-adik. Salah satunya adalah KRI Harimau, KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Singa. Nah, dari Jakarta diberangkatkan 4 kapal. Nah, ternyata di setengah perjalanan KRI Singa kehabisan BBM sehingga tidak bisa melanjutkan ke Papua. Akhirnya 3 kapal ini baru melanjutkan ke Papua Barat. Nah, sesampai di Laut Arafuru, Arafuru itu di bawahnya pulau Papua atau sudah mau mendekati Australia, ya. Nah, di sana kebetulan ketahuan oleh patroli kapal Belanda. Ya, kebetulan ketahuan kapal HRMS Utrecht. Nah, kapalnya segede itu, musuhnya segede ini. Nah, jadi waktu itu kapal kita ketahuan terus ditembaki adik-adik. Nah, karena kalah posisi dan kalah senjata, 2 kapal ini diperintahkan Komodor Yosudarso yang berada di KRI Macan Tutul untuk kembali mengamankan diri, dan dihadapilah sendiri oleh kapal KRI Macan Tutul. Dihadang dan KRI Macan Tutul ditembak sampai 3 kali sampai tenggelam adik-adik. Nah, sampai sekarang mayatnya Yosudarso belum diketemukan. Jadi pada tanggal 15 Januari itu diperingatilah Hari Dharma Samudra. Ini adalah foto aslinya Yosudarso. Ini adalah ABK, anak buah kapalnya KRI Macan Tutul, dan di sana adalah nama-nama anggota yang gugur. Ini adalah nama-nama anggota yang gugur. Ini adalah foto asli KRI Macan Tutul. Nah, oke, sekian. Terima kasih. Kami atas nama museum mohon maaf bila ada kata-kata yang nggak berkenan di hati adik-adik saudara. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Selamat melanjutkan perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.